Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah, yaitu dalam bentuk melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan tahun ini. Kemudian salawat serta salam tidak lupa-lupanya kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah meninggalkan dua pusaka hidup, tak lakang dipaneh tak lapuk di ujan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang berpegang teguh kepada kedua tersebut, insya Allah dunia bahagia, akhirat pun sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang mendengar tausiah pada kali ini, mudah-mudahan menjauhkan kita dari kesulitan, memudahkan segala sesuatu yang akan kita capai. Maka dari itu sejenak marilah kita untuk mendengarkan tausiah ini, mudah-mudahan berkah dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun dalam hal tausiah kita kali ini, ada beberapa macam orang-orang yang termasuk didoakan oleh malaikat. Orang-orang yang akan didoakan oleh malaikat, di antaranya yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersih atau suci. Maka apabila kita akan tidur, baik siang maupun malam, maka kita diharapkan agar bersih. Bacalah doa, bacalah ayat-ayat pendek atau surat-surat pendek. Bacalah doa ketika mau tidur. Dan kemudian sebelum kita tidur, sebelum ke tempat tidur, dan sebaiknya bersihkan, sucikan diri kita dengan berwudu. Bersihkan diri kita. Kalau kita dalam keadaan bersih atau bersuci, malaikat mendekati kita, selalu mendoakan kita agar kita selamat selama tidur, mulai dari tidur sampai kembali kita bangun tidur. Ini adalah orang yang pertama. Sedangkan orang yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu salat. Ada orang di masjid atau di musala atau di rumah menunggu waktu salat, di antara salat yang akan masuk waktu-waktunya, maka mereka itu didekati oleh malaikat karena mereka dalam keadaan bersih dan suci, maka malaikat selalu mendoakannya. Kemudian yang ketiga, orang yang berada di saf depan di dalam salat berjamaah. Apabila kita melakukan salat berjamaah, maka saf orang yang pertama datang dalam salat melaksanakan salat berjamaah tadi, dia berdiri di saf di depan atau duduk di saf di depan dalam bentuk salat berjamaah, maka orang tersebut akan selalu didoakan oleh malaikat agar terlindung dari segala bentuk kesusahan, kesulitan, dan akan mencapai jalan kebaikan dan kemudahan segala sesuatu dalam kehidupannya. Kemudian ada orang selanjutnya, orang yang menyambung saf salat berjamaah. Ada salat berjamaahnya terpotong, atau mungkin ada di antara salat berjamaah itu orang yang lepas uduknya, lalu uduknya tadi, orang tadi kembali keluar untuk mengambil uduk, lalu safnya tadi kosong. Lalu masuk saf yang kedua untuk menyempurnakan saf yang pertama tadi, atau safnya yang kosong. Maka dalam hal itu, orang yang menyempurnakan atau menyambung saf yang terputus tadi, atau yang kosong tadi, maka malaikat mendoakan untuk kesempurnaan dalam ibadah sholat.
dan malaikat mendoakan agar mereka tadi mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Kemudian yang kelima, orang yang menjadi imam lalu dia membaca doa, membaca surah Al-Fatihah, dan malaikat akan mengaminkan doa orang yang tersebut, doa imam yang berdoa tadi. Maka dalam salat berjamaah, kita apabila salatnya berimam, lalu imam membacakan doa, membacakan surah Al-Fatihah, malaikat pun ikut serta mendoakan imam tadi, juga mendoakan kita yang sedang ikut berdoa atau ikut salat berjamaah yang dipimpin oleh imam tersebut. Maka dalam hal itu, orang-orang yang akan mendapat doa dari malaikat. Kemudian ada pun yang keenam, orang yang duduk di tempat salatnya setelah salat dan berdoa. Kadangkala ada orang yang setelah salat, dia salam kiri kanan, lalu keluar. Tidak berdoa dia. Maka dari itu malaikat akan mendoakannya apabila orang tersebut adalah setelah dia salat, dia berzikir, berdoa, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah diantaranya orang yang didoakan oleh malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk diantaranya. Maka dari itu, tausiah singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.